Ya Allah, aku dulu adalah playboy cap tupai, habis semua pohon-pohon kelapa ku lobangi. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Nggak bisa mandi Pak Ustadz, wudu, dosamu besar. Allah maha besar. Allahu akbar kabira. Engkau dipuji-puji orang, Allah memilih pujian. Apapun jabatan, harta, kekuasaan, harkat, martabat manusia, ketika dia sedang sholat, dia tempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki yang diinjak. Sombong sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung pisau, tidak masuk ke dalam surga. Ustaz, saya istighfarnya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ya Allah, dosaku begitu banyak. Semua khamar sudah kuminum, berbagai merek-mereknya dan jenis-jenisnya. Sebagian sudah lunas, sebagian masih hutang. Ya Allah, aku dulu adalah playboy cap tupai, habis semua pohon-pohon kelapa ku lobangi. Tapi kalau doanya kebetulan di masjid, jangan kuat dia mati. Kalau kuat cerita gitu ditanya orang sama siapa aja. Apalagi kalau bapak nanti malam sholat sunat taubat di rumah, pas berdoa, yakinkan ibu betul-betul sedang tidur lelap. Kalau dia bangun, dia dengar, oh sama si Anu kan dia. Hancur dunia persilatan. Mohon maaf ya Bu, malam ini saya selamatkan mereka. Tapi yang paling bagus Pak, jangan sekedar istighfar, tapi mandi taubat. Apa pula taucu? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Nggak bisa mandi Pak Ustadz, wudu, nggak bisa wudu Pak Ustadz, tayamum, nggak bisa tayamum. Udahlah, payah itu dah. Nah, yang paling bagus mandi taubat itu niatnya Pak Ustadz. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Cara mandinya Pak Ustadz, basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki dulu apa kepala dulu? Terserah. Kalau mandinya di kamar mandi, kaki dulu, jangan kepala, nanti kaget. Kalau kepala dulu, dingin kepala, darah dari jantung menyembur naik ke atas, macet di tengah, pecah pembuluh darah. Maka disiram sunnah dari kaki, kanan dulu, kiri dulu, sampai lutut, sampai pinggang, sampai perut, sampai dada, sampai leher, baru semua. Kalau saya di tepi laut, bagus, salto. Apakah kalau di laut dosanya hilang? Apalagi ke tengah, bukannya dosa, kau hilang sekalian. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Ibu ini kelihatannya aja ketawa, tapi kalau bapak hilang, mereka nangis, bengkak biji matanya sampai sebesar bakso. Waktu mulutnya memang dia katakan, kamu laki seperti ini, kalau mati aku masih bisa cari ganti. Tapi dalam hatinya yang paling dalam, hidup semati yang betul kan Bu? Ya. Begitu yang jawab anak-anak macam paham aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mandi taubat, sunat taubat
Usollinya Pak Ustaz, usolli sunnatat taubat rokaat, nggak usah disebutkan dosanya. Usolli sunnatat taubat gara-gara diganggu pelakor 3 kali. Wah, gawat kita, gawat. Usolli sunnatat taubat roka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dosamu besar, Allah maha besar. Allahu Akbar kabira. Engkau dipuji-puji orang, Allah pemilik pujian. Walhamdulillahi katsira. Engkau disangka orang suci bersih, Allah maha suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau tidak menghadap dengan bapak gubernur, kau tidak menghadap dengan bapak presiden, kau tidak menghadap kepada dirjen, yang kau hadap adalah Allah. Wajjahtu. Ustaz kok enggak nyebut bupati yang camat? Ada orangnya di sini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iftitah itu perenungan yang sangat dalam. Banyak orang sholat iftitahnya dia nggak ingat. Kenapa? Kecepatan 120 km per jam. Iftitah Fatihah ayat 1 napas. Ada yang lebih cepat lagi, nggak berbunyi sama sekali. Padahal iftitah adalah perenungan yang paling dalam. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dengan bersuara itu menambah kekhusyuan, dengan mengatur nafas itu menambah kekhusyuan. Iftitah dibagi 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum baca Al-Fatihah minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Fatihah, terserah. Saya Fatihah bisa 1 napas Pak Ustaz, mantap, teruskan. Tapi yakinkan bisa kembali ke napas awal. Kadang 1 napas pas habis nggak bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya Pak Ustaz nanya macam hafal banyak aja. Hafal 3 kul nanya lagi. Ya ayat yang itu juga lah, yang mana lagi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man salat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya enggak ganti-ganti. Qul huwallahu terus. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, pendiri mazhab Hambali. Ya Rasulullah, ya itu sahabatmu namanya Qatadah bin Nu'man, tadi malam ayatnya kulhu terus gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. 1 qul huwallah
sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti 3 kali baca sudah khatam sekali Al-Quran. Inilah dalil yang lama dinanti pencinta Qul Huwallah. Jangan sepelekan. Jadi kalau suami ibu setiap tahajud malam, setiap sholat malam, ayatnya kulhu terus, malam ini bapak bisa menjawab, kenapa papa ayatnya kulhu terus? Mama, papa banyak hafal ayat, tapi dengan membaca kulhu ini, kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli rambai. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, ibu-ibu jangan melambai. Lambai kenyataan, boleh melambai. Ini lampunya kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau. Kenapa tidak dipakai lampu kuning? Sesuai dengan di jalan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sholat, maka sesungguhnya kita sedang menempelkan tempat paling tinggi, tempat paling mulia, tempat paling terhormat. Tidak ada yang berani megang kening kepala Abdul Somad ini kecuali 2. Pertama, tukang pangkas. Waktu saya sedang pangkas, Pak, gini sikit katanya. Dalam hati, kurang ajar kau. Mau cuman lagi. Yang kedua, tukang pas foto. Waktu saya sedang foto, kepalanya terlalu miring, Pak. Saya miring. Terlalu kanan, Pak. Saya terlalu nunduk. Lama-lama maju dia ke depan. Kata dia. Memanglah orang ini cari kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah, setinggi apapun jabatan, harta, kekuasaan, harkat, martabat manusia, ketika dia sedang sholat, dia tempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki yang diinjak-injak. 7 mesti menempel. 1 kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Kalau tidak sah, maka tidak sah sholatnya. Rukun sujud 7 anggota tubuh tidak sah kalau tidak 7 menempel. Maka disitulah kehebatan sholat. Walaupun pejabat hebat, orang kaya, milioner, tapi kalau sudah sampai di masjid, Allahu Akbar. Mana ada orang kaya Allahu Akbar ketiang? Mana ada? Semuanya menempel ke lantai. Lihatlah raja di raja, sultan-sultan, semuanya. Kenapa dalam Islam diajarkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung pisau, tidak masuk ke dalam surga. Doakan supaya yang ceramah ini jangan ada sombong di hatinya. Saya yang paling tinggi sekarang, Pak Camat di bawah, Pak Kabak di bawah, Pak Bupati di bawah, saya yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi di atas.